Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Burhanuddin selaku anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati jajaran pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, antara lain yang terhormat Bapak Odin Junaidi selaku Ketua, Bapak Ahmad Ubadillah, Bapak Abdul Rauf, Ibu Fitriani, dan Bapak Syukur Yakub. Dan juga jajaran sekretariat, PLT, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, yakni Ibu Dwi Hening Wardani, kemudian Bendahara Ibu Neneng S. Dan tidak ketinggalan pula rekan-rekan staf Bawaslu Kota Jakarta Barat. Dan juga tidak ketinggalan pula segenap partisipan kegiatan webinar skolastik, demokrasi, dan pengawasan pemilihan umum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Dalam acara kali ini kita akan menjadi saksi dalam launching, yang mana hal ini merupakan episode pertama dari webinar yang digagas oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat dengan mengambil nama Skolastik Demokrasi dan Pengawasan Pemilihan Umum, yang mana hal ini mengambil tema Jabatan Publik dalam Pengawasan Pemilu 2020, tahun 2024 untuk penyebaran hoax dan kebencian. Untuk meningkatkan waktu, langsung saja kita menginjak pada agenda yang pertama, yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu
demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Baik, kami ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung para partisipan di acara webinar Skolastik Demokrasi dan Pengawasan Pemilihan Umum dengan mengambil tema pelibatan publik dalam pengawasan pemilu 2024 untuk atasi penyebaran hoaks dan kebencian. Yang mana acara ini terselenggara atas inisiasi dari Bawaslu Kota Jakarta. Acara selanjutnya yakni sambutan, yang mana hal ini kita persilahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi. Kami persilahkan. Baik, gimana Jik, suara saya bisa terdengar? Terdengar lancar, aman Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Burhanuddin selaku Divisi Pengawasan. Dan yang saya hormati narasumber pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Sasmito Madrim. Ya, beliau adalah jurnalis dari Voice of America Indonesia. Pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, Ibu Fitriadi, Bapak Ahmad Jubadillah, Bapak Syukur Yakub, dan Bapak Abdul Rauf. Para peserta webinar dari pengawas kecamatan di pemilu tahun 2019, para pegiat pemilu, para pemantau, serta seluruh rekan-rekan ataupun para peserta webinar yang bisa bergabung pada kesempatan ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat kita bisa bergabung pada kesempatan hari ini dalam peluncuran ya. Kami dari Bawaslu Jakarta Barat ini punya program ya, namanya Skolastik Demokrasi. Artinya dari Skolastik Demokrasi ini, skolastik itu sendiri adalah satu aliran ya, skolastisisme, suatu aliran filsafat sebenarnya yang dikemukakan pada abad pertengahan, di mana dia menggunakan metode kritis ya dengan dalam analisis filsafatnya tentunya. Namun filsafat itu dia memberikan penekanan kuat pada penalaran dialektis, artinya penalaran dari komunikasi dua arah yang tentunya dengan menggunakan ya tesis, antitesis, dan hipotesis. Artinya semua berakhir pada simpulan. Ya, memang ya, diangkat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kita dialogkan pada kesempatan ini. Kita pada kesempatan ini kita lebih pada penekanan tadi penyebaran dan ujaran kebencian di dalam media sosial. Semoga peluncuran dari program Skolastik Demokrasi di Jakarta Barat ini menjadi satu ajang ataupun media saling berkomunikasi, berdialog terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun
khususnya dikaitkan dengan rencana pemilu tahun 2024 nanti, di mana di sana agar masyarakat, ya, para peserta masyarakat sebagai objek dari pemilu itu sendiri, jadi tidak asal menerima informasi yang tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kita bisa tahu sendiri bahwa media sosial ini adalah media sosial yang sangat bebas. Di sana bisa jadi informasi yang belum tersaring dan memang belum tentu diuji kebenarannya akan menjadi satu pendapat masing-masing, sehingga banyak yang begitu dapat menyesatkan. Untuk itu pada kesempatan ini mari kita lakukan diskusi, sharing dan pengetahuan terkait dengan itu. Ya. Sekali lagi atas nama Bawaslu Kota Jakarta Barat saya mengucapkan atas kehadiran dan kesediaan dari para narasumber yang bisa datang pada kesempatan ini. Semoga media ini akan menjadi satu media yang bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya dan memberikan informasi yang tentang kebenaran suatu informasi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Skolastik Demokrasi dan Pengawasan Pemilu ini saya nyatakan dibuka. Hal ini akan dipandu oleh rekan kami, Bapak Ahmad Muhajir MSI. Untuk itu, demi efisiensinya waktu, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Ahmad Muhajir untuk melanjutkan acara besar. Saya sangat kami persilahkan. Terima kasih Saudara Fahru Rozi atas waktunya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Bapak Burhanuddin, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat Bapak Odi Junaidi beserta jajaran, ada Bapak Ahmad Jubillah, Bapak Abdul Raub, dan Bapak Syukur Yakub, dan juga para peserta kegiatan Skolastik Demokrasi dan Pengawasan Pemilihan Umum. Ini merupakan kegiatan episode pertama dengan tema libatkan publik dalam pengawasan pemilu tahun 2024 untuk antisipasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Baik para hadirin, sebelum saya mulai saya boleh berpantun dulu ya. Sakit perut jangan ditahan, karena banyak makan terasi. Puji syukur kepada Tuhan. Kita bertemu di acara Skolastik Demokrasi. Ya, itu satu dulu aja pantunnya. Baik semua, tadi sudah sama sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat. Biasanya Skolastik merupakan kegiatan pertama kita yang menjadi fokus untuk penyampaian kepada masyarakat luas, khususnya dalam memberikan pengawasan partisipatifnya kepada masyarakat dan pemahaman tentang demokrasi. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyapa narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan siang kali ini. Ada Bapak Burhanuddin. Izin Pak Burhan, sudah bisa on di dalam forum ini. Ya, Pak Muhajir, sambil juga ikut acara Bawaslu RI kita. Oke, baik Pak Burhan. Dan juga narasumber kita Bapak Sasmito. Mungkin sedang dalam proses, nanti tadi konfirmasi akan segera bergabung dengan kita. Mudah-mudahan nanti juga dalam tengah-tengah diskusi kita itu akan masuk narasumber kita yang kedua, Bapak Sasmito. Sebelum kita lanjut ke narasumber, mari sama-sama kita dengarkan pengantar
Dari Bawaslu Kota Jakarta Barat, Bapak Ahmad Jubadillah selaku Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Pada Bapak Ahmad Jubadillah, bertahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, Bapak Koordinator Divisi Pengawasan dan Bapak Sas April, jurnalis dan Waiskop. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, ada Ketua Pak Komiti, dan juga ada Pak Robi. Ini saya lihat hanya pengawasan pemilu 2019 ini, Pak Haris dan yang lainnya. Para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini tentang skolastik, demokrasi, dan pengawasan. Yang kali ini mengambil tema tentang tata publik dalam pengawasan pemilu 2024. Ya. Nah, tahapan pemilu sudah berlangsung. Saat ini sedang memasuki masa pendaftaran partai politik, dan nanti tahapan berikutnya juga akan dimulai. Mudah-mudahan ini macam juga segera dibentuk, karena memang pengawasan verifikasi partai politik membutuhkan yang banyak. Juga bukan tidak mungkin bagaimana pendaftaran ini berita-berita hoax juga ramai. Jangan sampai opini-opini negatif yang nanti juga akan membahayakan pemilu 2024. Nah, berkaca pada pemilu sebelumnya, pemilu 2019, Kominfo menemukan sekitar 1.645 temuan isu hoax terkait pemilu periode Agustus 2018 sampai April 2019. Ini mungkin temuan ini yang besar. Jadi ada hal-hal lain yang bersangkutan itu kan sangat penting. Masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka masyarakat bisa berbuat apa? Banyak yang bisa berbuat masyarakat. Bawaslu kiprahnya sudah jelas lah, sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi setiap pemilu dalam mengantisipasi bahwa yang akan tersebar di Indonesia dalam setiap tahapan pemilu. Silakan bisa melakukan itu. Nanti coba kita lihat di sisi mana ini nanti akan berlabuhnya. Ketika pemilu 2019 kemarin, bagaimana berita tentang kertas suara yang telah dicoblos, padahal hari haknya masih jauh gitu kan, itu ada berita itu lucu gitu. Kemudian ada mungkin masih ingat gitu kan, Libur yang katanya dianiaya terkait juga dengan pemilu itu kan. Nah, ternyata ada operasi plastik di rumah sakit. Nah, ini juga berita opini-opini yang dibuat ini yang sangat menyesatkan masyarakat. Nah, terkadang kita kan masyarakat di bawah itu senang dengan hal-hal yang
bau agak-agak gimana gitu kan. Bad news, the good news jadinya kan. Jadi kalau berita-berita hoax itu akan dulu didengar. Nah, yang lebih berbahaya lagi ketika misalnya berita hoax itu dikemas begitu aktif. Cerita-ceritanya menggambarkan hal-hal yang seakan-akan ini adalah sebuah pembenaran keadilan, padahal di dalamnya banyak berita-berita hoax. Nah, ini juga yang juga kita harus antisipasi. Nah, peran masyarakat sangat penting. Tanpa peran masyarakat, saya yakin agak sulit kita untuk memberantasnya. Masyarakat kalau sudah dapat pesan berantai seperti itu, seharusnya nggak usah diteruskan kemana. Nah, akun media sosial yang terdaftar di KPU juga menjadi tantangan Bawaslu tentang konten karena dalam kampanye pemilu. Nah, apakah konten-konten itu mereka mendaftar di KPU? Ya, konten-konten ini buzzer itu jangan sampai nanti mereka malah memainkan opini-opini yang berakibat fatal dalam 2024. Opini yang dibangun ini jangan juga kita masyarakat juga ini menjadi media transformasi. Kita kan senang tuh, kadang dapat info berita hoax, nggak dibaca lagi langsung di share gitu. Ya kan, saya pernah ketika saya dapat itu kan, saya baca, saya tanya ini apa, jadi nggak tahu, emang nggak baca lagi. Ternyata dia tidak baca beritanya, ya hanya dapat karena dia lihat kepala temanya sangat bagus, itu kan sangat menarik, ya sudah dia share aja. Ternyata dalamnya itu berbeda. Ini juga tantangan kita juga. Makanya ketika Kominfo mengatakan bahwa menemukan 1.645, saya yakin itu bisa lebihnya. Karena memang kreatornya ini sangat aktif gitu kan. Belajar dari pemilu 2019 kemarin, jangan sampai pemilu 2024 persoalan hoax ini mendominasi. Kalau perlu memang ya, ayo bareng-bareng penyelenggara dan masyarakat luas, ayo bareng-bareng kita atasi penyebaran jangan sampai ini menyebar luas di kalangan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi otaknya itu dicuci dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini sudah ada narasumber yang memang benar-benar ahlinya gitu kan, ada Bang Burhan, ini adalah Kodim Pengawasan DKI, dan ada Pak Gito Madrid, ini jurnalis. Mungkin nanti dari sisi jurnalis bisa dilihat bagaimana pemilu 2019 kemarin tentang penyebaran hoax dan kemudian prospek dari jurnalis seperti apa dan analisanya kira-kira gitu kan untuk pemilu 2024 itu seperti apa, nanti dari narasumber kan nanti terima kasih, mungkin itu saja sebagai sebuah pengantar diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan diskusi bisa berjalan sukses dan banyak dapat dari kesempatan.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau mau pikir apa. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Obed atas pengantarnya. Ini memang menjadi menarik di diskusi kita karena memang menyangkut masalah isu hoak. Tapi sebelumnya itu saya nyapa kepada para peserta kegiatan pada siang hari ini sangat luar biasa. Ternyata memang pesertanya di perwakilan seluruh Indonesia ini hampir ada semua ini. Dari ujung Aceh sampai Glodok, Taman Sari juga ada. Dari banyak peserta yang antusias, salah satunya adalah dari ex-Panwascam dan juga beberapa OKP yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga staf Bawaslu Nusantara yang merupakan representasi mewakili dari setiap wilayah. Tadi sudah disampaikan menarik ketika Pak Ahmad Jubadillah menyampaikan maraknya berita bohong yang ada pada pemilu tahun lalu. Ini sebagai pembelajaran buat kurang lebih ada sampai 1645 yang tercatat di Kominfo, itu periode tahun lalu. Bagi penyelenggara menjadi tantangan besar buat kita bagaimana mengawal marwah pemilu yang menjadi instrumen demokrasi ini akan tetap terjaga. Tentunya sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kiprah Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan pemilu dalam marak tersebar pada saat ini. Di hal sekarang pada tahapan pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, sudah hadir di tengah-tengah narasumber Pak Burhanuddin yang merupakan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nanti beliau juga sangat concern di bidang itu karena memang beliau merupakan koordinator pengawasan dan sudah paham betul bagaimana eksistensi Bawaslu dalam setiap pengawasi dan mengantisipasi ujaran kebencian maupun penyebaran hoax yang selama ini menjadi tantangan buat kita yang ada di lembaga pemilu. Kepada Pak Burhan dipersilahkan nanti peran-peran bagaimana lembaga Bawaslu menjaga eksistensinya dan sebagai kiprah Bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan dan juga minimal terjadinya isu hoax yang ada kemungkinan terjadi pada tahun 2024 yang akan datang. Kepada Bapak Burhanuddin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suaranya kedengaran? Suaranya kedengaran? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Bawaslu Jakarta, Tim Junedi, Pak Upe Bila, Pak Sur, Pak Ibu Fitriani, dan teman sekalian di Sekretariat Bawaslu Jakarta Barat, serta seluruh peserta diskusi pada siang hari ini. Ini agak sangat filsuf ini kegiatannya skolatik. Ya, dijelaskan ini konsep filsafat, dan saya kira kalau kita teman-teman di aktivis di Indonesia ini kalau bicara skolatik ini lebih mengenal Thomas Aquinas terkait dengan filsuf ini. Tapi saya kira memang dari filosofi yang disampaikan, ya inilah diskusi untuk kemudian kita mencari solusi, diskusi untuk kemudian kita sama-sama menyiapkan konsepsi terkait dengan apa yang harus kita lakukan ke depan terkait hoax, khususnya yang kemudian hoax dan ujaran kebencian. Mohon maaf tidak bisa menampilkan slide. Tadi saya kirim juga, walaupun juga slide yang saya kirim ke Putri tidak terkait dengan hoax, tetapi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta di atas sebagai refleksi untuk menghadapi pelaksanaan pemilu 2024. Saya menggunakan handphone karena saya juga sementara ikut jadi di Bawaslu RI terkait dengan persiapan pembuatan alat kerja pencegahan
pembuatan alat kerja pencegahan yang akan nanti dibuat oleh Bawaslu untuk kemudian digunakan oleh seluruh jajaran Bawaslu dalam rangka melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran pada pelaksanaan. Perlu disampaikan, saya tadi agak semangat ketika moderator Pak Muhajir menyampaikan ini seluruh Indonesia, tapi pada saat saya lihat jumlah pesertanya 38, berarti orang luar ini hanya sekitar 2 orang mungkin yang dari jajaran Bawaslu Jakarta Barat. Tapi tidak apa-apa. Diskusi ini saya kira selain mungkin untuk urusan internal kita, untuk kembali sama-sama kita saling mengingatkan tentang apa yang harus kita lakukan ke depan dalam mengawal proses pelaksanaan pemilu, khususnya pemilu di DKI Jakarta. Teman-teman sekalian, memang hari ini di Bawaslu memang ada perubahan divisi. Dulu ada divisi pengawasan, sekarang kemudian berubah menjadi divisi pencegahan. Walaupun kemudian pengawasan itu tidak hilang, pengawasan itu tetap menjadi rumahnya Bawaslu, tetapi divisinya yang kemudian berubah menjadi divisi pencegahan. Hari ini saya juga hadir di acara Bawaslu RI itu dan memutuskan sama-sama terkait dengan model pencegahan apa yang harus kita lakukan ke depan agar pelaksanaan tahapan pemilu yang akan dilaksanakan di 2024 ini bisa berjalan lebih baik. Memang diskusi-diskusi yang kita lakukan tidak hanya bicara soal isu hoax dan ujaran kebencian, tetapi bicara soal semua pelanggaran yang akan terjadi di seluruh tahapan pemilu 2024. Memang kalau melihat slide ini, coba dibuka terus. Kalau kemudian melihat slide ini, maka kalau kita ingin refleksi pada pemilu 2019 di DKI Jakarta, maka kita akan menemukan bahwa di DKI Jakarta sebenarnya potensi-potensi yang paling besar terjadi adalah potensi dugaan money politik, potensi dugaan penggelembungan suara. Itu yang paling besar pada pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu, dan potensi-potensi yang lain misalnya kampanye di terjadwal, kemudian kampanye di tempat ibadah, kemudian pelibatan ASN dan sebagainya dalam pelaksanaan kampanye. Kemudian isu hoax dan isu sara, ujaran kebencian itu memang terjadi di Jakarta. Saya kira di pemilu 19 juga terjadi, tetapi tidak terlalu besar. Tapi kalau kemudian kita ingin merujuk pada pelaksanaan pilkada 2017 di DKI Jakarta, maka isu hoax dan ujaran kebencian adalah isu yang paling utama dan paling kemudian dilakukan di pelaksanaan pilkada. Tapi kalau kemudian kita melihat 2019, isu hoax dan ujaran kebencian tidak terlalu menonjol. Malah yang menonjol menurut analisis hasil pengawasan dan laporan yang diterima oleh Bawaslu, maka yang menonjol adalah politik uang dan politik uang. Ada dua itu terkait dengan politik uang dan coba lanjut, ada dua, ada ininya. Tapi yang paling besar adalah politik uang, karena kita sama-sama tahu di Jakarta Barat ada dugaan, kalau politik uang ini, kalau kita tahu di Jakarta Utara misalnya, yang pertama soal minyak goreng divonis pidana, kemudian di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan juga sama, dugaan janji yang mengarah ke money politik, yang juga turunan badan pidana. Kemudian di Jakarta Barat kalau salah itu terkait dengan penggunaan tempat pendidikan. Jakarta Utara juga ada yang terkait dengan tempat ibadah. Hal-hal ini yang kemudian terjadi di pemilu 2019 lalu. Tapi kalau kemudian kita bicara hoax, memang di pemilu 2019 yang lalu di Jakarta juga memang terjadi. Misalnya jadi pada wilayah Jakarta Utara ketika kemudian ada isu terkait dengan kontainer surat suara yang kemudian dibawa dari luar negeri dengan menggunakan kontainer yang masuk ke pelabuhan Jakarta Utara. Setelah kemudian dilakukan penyidikan,
penyelidikan itu kemudian tidak, isu itu kemudian tidak benar. Tetapi karena ini adalah Jakarta, ibu kota yang barometer politik Indonesia, maka isu-isu seperti ini kemudian nasional. Bahkan misalnya KPU RI, Bawaslu tidak turun tangan mengatasi itu, walaupun di endingnya tidak ada. Artinya isu-isu seperti ini kemudian memang digunakan oleh para politisi kita untuk meramaikan jangkar politik. Isu-isu seperti ini saya kira memang digunakan oleh para politisi untuk kemudian meramaikan jangkar politik, untuk kemudian mungkin bagian dari strategi. Sehingga saya kira ke depan, kalau bicara ke depan di pemilu 2024, maka terkait dengan isu SARA, hoax dan sebagainya, mungkin tidak akan hilang. Mungkin tidak akan hilang, apalagi kemudian kalau sudah masuk pada wilayah pemilihan presiden yang kontestasinya mungkin terbatas hanya sampai 4, 3, 2. Apalagi kalau kemudian kontestasinya hanya 2, maka isu-isu itu pasti akan SARA, isu hoax dan sebagainya. Saya kira ini akan terjadi di perhelatan pilpres, tapi kalau legislatif saya kira tidak akan terjadi. Tetapi menurut saya yang bisa kita lakukan sebagai pengawas pemilu, melakukan mitigasi terhadap ancaman terhadap hal-hal seperti itu, terhadap adanya isu hoax secara kebijakan, maka penting diskusi-diskusi seperti ini, sosialisasi ke seluruh stakeholder, termasuk salah satunya kepada para pemilih muda atau anak-anak muda yang mungkin baru politik atau mungkin yang baru menjadi pemilih, terkait dengan apa-apa yang seharusnya dilarang dan dibolehkan dalam pelaksanaan. Isu hoax, isu ujaran kebencian adalah isu yang mungkin sulit kemudian kita tangkal, karena tidak hanya menyebar misalnya dari kampung ke kampung, tetapi ini menyebarnya di media maya, di media sosial, yang itu kemudian sulit untuk kita cegah, sulit kita tangkal. Yang bisa kita lakukan adalah berikan pemahaman kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada mereka yang memang tiap harinya, saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa tiap harinya mereka gadget, yang handphone dan sebagainya, memainkan media sosial, itu yang kemudian kita bisa sosialisasikan. Tapi ini agak sulit karena karena ini kan tidak bisa kita lihat pelakunya siapa dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian pendidikan seperti itu, kan diskusi-diskusi seperti ini, kemudian sosialisasi ini selalu kita galakkan, maka kita berharap bahwa sahabat-sahabat kita yang baru mengenal politik, baru kemudian mengenal yang namanya pemilu, itu tidak serta-merta mencerna, tidak serta-merta kemudian menelan mentah-mentah kalau bahasa Barat informasi yang kita terima. Seharusnya informasi yang diterima itu kemudian dikaji, kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang ada, apakah itu sesuai dengan apa realitas yang terjadi atau tidak, sehingga kita kemudian bisa secara dewasa menyikapi isu yang terjadi. Yang banyak hari ini adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita kemudian terima informasi melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui media sosial apapun, melalui televisi, kemudian informasi itu kemudian tidak dikaji, informasi itu kemudian tidak dibandingkan dengan informasi yang ada di lapangan, dan tetapi karena dengan menggunakan tangannya dalam 1 detik dan sebagainya, kemudian bisa disebarkan ke orang lain, dan orang lain pun kemudian tidak membaca, bahkan hanya melihat judulnya kemudian menyebarkan like yang lain, sehingga sudah terbiasa misalnya di media sosial tersebut, WhatsApp, berita-berita yang disebar itu belum tentu kemudian dibaca oleh para yang memegang jadi pribadi memegang handphone, dia hanya karena diprovokasi oleh judul, diprovokasi oleh narasi yang dibuat kemudian disebarkan dan kembali disebarkan. Ujaran-ujaran, saya kira kalau kemudian kita memiliki pengetahuan, memiliki kemauan juga ya, membaca, memiliki kemauan untuk mengkaji, menganalisis berita-berita yang tersampaikan di media sosial, maka ujaran kebencian, hoax dan sebagainya itu kemudian bisa kita netralisir. Oleh karena itu, tugas kita khususnya di jajaran pemilu memang dengan keterbatasan yang kita miliki, maka
hal yang bisa kita lakukan, sosialisasi seperti ini, diskusi-diskusi seperti webinar dan sebagainya. Bahkan mungkin ke depan kalau kemudian kita punya waktu, maka sosialisasi seperti ini memang harus kita galakkan tidak hanya di kampus tapi di sekolah-sekolah, karena rentan yang paling rentan kemudian terkena imbas urusan hoax dan kebencian ini adalah teman-teman kita yang baru menjadi mengenal politik, baru mengenal pemilu, anak-anak muda yang kemudian baru misalnya dari sekolah atau kampus yang baru mengenal pemilu dan sebagainya, dan rata-rata juga mereka yang memiliki pilihan, dia sudah memiliki pilihan kemudian mengatakan bahwa pilihannya itulah yang paling benar, sehingga itu yang juga sangat rentan karena berita-berita hoax dan ujaran kebencian, karena dia memiliki sudah pandangan yang bahwa inilah yang paling benar dan ini yang besar. Sehingga saya kira dalam proses pemilu kita, tugas kita selama ini yang ditalakan Bawaslu adalah terkait dengan pengawasan partisipatif. Salah satu yang kemudian kita selalu tekankan bahwa dalam pengawasan partisipatif yang kita galakan, kita juga bisa memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda dan kepada teman kita bahwa seyogyanya kita ini adalah bagian dari orang-orang yang kemudian memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pemilu. Kita diberikan mandat kemudian lakukan pengawasan terhadap tahap tidak hanya pemilu, tapi orang-orang yang di luar lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan proses pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan. Ini saya kira penting karena memang ini yang slide yang dibuka-buka ini terkait dengan apa yang terjadi di 2019. Apa kemudian saya sampaikan tadi, karena di sini memang tidak ada hoax, karena urusan hoax dan ujaran kebencian itu lebih banyak pada media sosial, tersebar sosial, dan itu juga kemudian jarang juga dilaporkan ke Bawaslu. Tapi ujaran kebencian dan hoax ini kan mengganggu dinamika politik, mengganggu dan itu kemudian bisa memperkeruh suasana. Tapi kalau yang di slide itu lebih banyak pada temuan, kemudian laporan yang disampaikan di Bawaslu itu tadi terkait dengan politik, terkait dengan kampanye rekap perolehan suara dan sebagainya, terkait dengan kampanye di tempat ibadah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, bicara hoax dan bicara kebencian, memang ini salah satu yang dilarang dalam pelaksanaan pemilu kita, khususnya dalam pelaksanaan tahapan kampanye. Karena memang isu hoax dan ujaran kebencian kan lebih banyak terjadi pada pelaksanaan kampanye, karena ini kan bagian dari campaign. Setiap misalnya para pendukung atau kemudian mereka bersimpati kepada calon atau siapapun, dia bisa berpotensi memberikan kebencian, dia bisa berpotensi mengeluarkan hoax atau memberikan berita bohong, karena kemudian tadi soal bagaimana kemudian tidak simpatik kepada orang itu dan tidak simpatik sama yang lain, sehingga dia mudah terpengaruh karena pilihannya sudah berada pada yang satu, kemudian kedua, yang dua atau tiga yang lainnya tidak suka, sehingga dia bisa terpengaruh cara berpikirnya yang rasional itu kemudian bisa hilang karena dia memiliki pilihan politik yang berbeda dengan yang lain, sehingga rasionalitas yang seharusnya digunakan kemudian disampaikan karena dia memiliki pilihan yang lain. Ini juga sebenarnya yang perlu kemudian kita tekankan bersama, khususnya bagi teman-teman kita yang memang baru mengenal politik, baru mengenal itu, bahwa boleh jadi kemudian pilihan politik kita berbeda, boleh jadi kemudian pilihan kita di TPS kemudian berbeda, tapi dalam hal untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga situasi dan kondisi politik negara kita, maka itu seharusnya kemudian itu hanya cukup di dalam hati kita punya pandangan berbeda pilihan, tapi kemudian tidak kita ungkapkan di media dan sebagainya yang akan berpotensi memperkeruh suasana. Boleh saja, bisa kita punya pilihan yang berbeda dan sebagainya, tapi yang paling penting menurut saya
Karena kalau kemudian kita melihat para politisi kita, saya akan berikan referensi perbedaan pandangan para politisi kita, perbedaan warna para politisi kita. Ketika dalam suatu kontestasi, mereka bisa berbeda. Mereka bisa berdebat panjang, mereka bisa berdebat dan sebagainya. Tapi ketika kontestasi selesai, maka bisa kita lihat mereka bisa berkoalisi, mereka bisa duduk bersama, ngopi bersama dan sebagainya. Sementara kita yang berada di luar pertarungan itu, di luar jalur-jalur itu, yang hanya sebagai follower, biasanya kemudian kita berbeda pendapat dan sebagainya, berbeda pandangan sebagainya. Bahkan kita tidak bisa ngopi, padahal kita hanya follower. Kita tidak punya kepentingan politik sama sekali. Kita hanya merasa itulah yang paling baik dan yang tidak baik. Kita hanya merasa itu. Bahkan kemudian kita tidak bertegur sapa, kita tidak bisa ngopi dan sebagainya. Sedangkan politisi kita, mereka yang punya kepentingan politik, mereka yang meraih kekuasaan dalam televisi atau dia berbeda pendapat, tapi setelah kontestasi selesai mereka bisa ngopi, saya bisa bagi-bagi jabatan, mereka bisa berbagi peran dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian berbahaya menurut saya, bahwa seharusnya kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda, sebagai generasi pelajar harus memahami bahwa perbedaan pandangan, perbedaan pilihan dan sebagainya itu cukup dalam suatu kontestasi. Tapi kalau kontestasi itu sudah selesai, maka perbedaan tadi juga sudah harus selesai. Inilah kalau kemudian terjadi, maka saya kira ujaran kebencian, hoax dan sebagainya itu tidak akan terjadi. Karena kita bisa menganalisis berita mana yang baik, mana yang benar, dan bisa dipertanggungjawabkan, dan mana yang kemudian bohong. Karena tadi berita itu bisa tersebar karena istilahnya kita punya kita itu karena merasa sangat loyal. Kita ini loyal, misalnya kita memilih nomor 1, kita sangat loyal satu, sehingga nomor 2, nomor 3, nomor 1 kemudian dianggap benar. Padahal belum tentu yang kita pilih itu benar, kan? Belum tentu yang kita pilih benar, karena itu hanya asumsi kita. Belum tentu yang kita pilih benar, tapi karena kita sudah loyal, kita loyal, tidak goyang karena merasa itu paling benar. Itulah kadang-kadang yang membuat rasionalitas kita kemudian hilang. Kita tidak rasional mengambil sesuatu. Kita hanya karena fokus pada bahwa apa yang kita anggap benar itu adalah mutlak benar. Padahal belum tentu. Sehingga rasionalitas kita itu kemudian bisa hilang. Saya kira kalau itu tidak bisa dihindari, maka ujaran kebencian, hoax dan sebagainya tidak akan kita. Tapi ini sulit karena untuk menjelaskan hal itu seluruh penduduk Indonesia, khususnya pemilih di DKI Jakarta yang sekarang itu di daftar pemilih berkelanjutan yang sekarang 891.416 itu sulit kita jelaskan seperti ini, tidak ada forumnya. Tapi kalau itu bisa kita jelaskan dan kita sama memiliki persepsi yang sama terkait dengan tidak bolehnya bicara kebencian, tidak boleh menyampaikan hoax, maka saya kira pemilu kita akan berjalan baik, kita akan berjalan sesuai dengan. Tetapi memang ini tidak bisa dihindari karena tadi soal kepentingan politik yang berbeda, kepentingan meraih kekuasaan dan bisa dilakukan apa saja dengan cara apa saja. Tapi tugas kita sebagai Bawaslu bagaimana pencegahan itu. Tugas kita sebagai masyarakat, stakeholder, dan juga di luar Bawaslu dan bagaimana kita terlibat dalam hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, memang tahapan pemilu tidak berjalan. Kalau kemudian besok tanggal 1 Agustus itu sudah pendaftaran partai politik, maka setelah itu dilakukan verifikasi partai politik, tanggal 14 Desember akan dilakukan penetapan partai politik. Tugas kita apa? Mungkin tahapan ini mungkin isu hoax dan kebencian tidak akan ada, tidak akan terjadi misalnya isu hoax dan kebencian. Tahapan pendaftaran dan sampai verifikasi partai politik sampai penetapan tidak ada. Tetapi di sini akan terjadi misalnya dugaan-dugaan pelanggaran terkait partai politik kemudian benar-benar telah dilakukan verifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak dan sebagainya. Maka tugas kami sebagai Bawaslu melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran di situ atau terhadap dugaan ada potensi sengketa yang terjadi.
pada saat daftar. Setelah itu nanti di tahapan daftar pemilih berkelanjutan nanti masuk daftar pemilih tetap, itu kan juga akan bagian dari pengawasan Bawaslu, juga akan dilakukan pencegahan supaya daftar kita yang akan diperkuat kemudian jauh dari hal-hal yang tidak dianggap sempurna. Misalnya tidak ada lagi daftar kelanjutan, daftar pemilih tetap, hasil DPT 1, 3 dan sebagainya. Kan konteks pencegahan ini harus juga kita lakukan. Bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan kepada kita di KPU, bisa misalnya masih ada tetangga kita, masih ada saudara dan sebagainya yang tidak terdaftar DPT, atau ada yang meninggal masih ada dalam DPT, atau kemudian ada karena hari ini yang dilakukan ada yang awalnya sipil kemudian masuk jadi tentara atau Polri, itu kan sudah tidak bisa milih. Di tahapan ini memang tidak ada juga ujaran kebencian, tetapi tahapan ini juga perlu kemudian kita sama-sama cermati agar daftar pemilih tetap nanti akan ditetapkan di tempat juga jawab mendekati kesempurnaan. Kita bisa akan mendekati kesempurnaan apa-apa yang masuk itu dan tidak dimasukkan dalam daftar. Masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya, masuk ke tahapan kampanye, masuk misalnya ke tahapan kampanye. Inilah tahapan yang walaupun dulu di saya itu cukup panjang, tapi hari ini kan tahapan kampanye itu sebentar, hanya 75 hari, berarti 75 hari hanya 2 bulan lebih pelaksanaan kampanye. Ini juga yang kemudian meringankan kerja-kerja Bawaslu. Ini juga akan meringankan ini juga yang akan nanti mungkin meminimalisir banyaknya dugaan pelanggaran, termasuk meminimalisir banyaknya isu hoax dan ujaran kebencian, karena jadwal kampanyenya sampai hanya 75 hari. Tetapi sebelum itu atau setelah itu kan pasti kemudian kontestasi politik, kemudian isu politik itu akan memanas. Maka bisa jadi tidak hanya di tahapan kampanye, tahapan-tahapan yang lain juga, ketika apalagi para partai politik sudah mengusung menyampaikan calon presidennya nanti di bulan Desember dan sebagainya, pasti isu-isu terkait dengan siapa orang ini, bagaimana track record dan sebagainya itu akan disampaikan. Apakah track record itu benar atau tidak, apakah track itu calon itu benar atau tidak, ya masyarakatnya yang harus memilih, harus memverifikasi. Saya kira bisa di tracking, Google bisa di tracking di mana di bawah dia memiliki rekam jejak seperti itu. Tapi bagi masyarakat yang tidak mau men-tracking, yang tidak mau mencari tahu, dia hanya bisa menelan mentah-mentah dari apa yang informasi yang didapatkan di media sosial tanpa harus verifikasi apakah benar atau tidak. Disitulah saya kira benih ujaran kebencian, hoax akan muncul ketika kita tidak mau memverifikasi hanya karena kita merasa sudah senang dengan orang itu, maka apapun yang terjadi, mau dia seperti ini, ya tetap itu adalah pilihan kita. Nah, itulah yang kemudian maka yang akan berpotensi ujaran kebencian bisa terjadi. Karena tadi kita sudah loyal kepada satu orang, yang lain kita sudah tidak anggap benar, semuanya akan salah. Kemudian masuk pada tahapan yang lain, masuk pada tahapan rekapitulasi suara, hitung, rekapitulasi dan sebagainya. Saya kira tugas kita sebagai Bawaslu, saya kira memetakan masalah-masalah yang akan terjadi, kemudian kita bisa melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran jadi pada saat pemungutan suara. Saya kira banyak rekapitulasi dan sebagainya. Jadi di kami itu ada 2, selain dengan politik, ada pemungutan suara. Itu yang marak, kalau bahasa pelapornya suara, itulah yang marak pada pemilu 2019 lalu. Saya kira kita paham, DKI Jakarta tadi bisa dijelaskan banyak, ada 6 yang kemudian divonis menjadi pidana pemilu, dan kemudian divonis di pengadilan, ada yang kemudian dihentikan dan sebagainya. Itu juga terjadi di Jakarta. Kemudian suara saya kira itu bahasa pelapor dan itu juga ditangani di Bawaslu, terutama di Jakarta Utara. Yang kemudian juga ternyata bagi DKPP itu tidak dianggap salah prosedur. Tapi bagi kami, teman-teman Bawaslu sudah melakukan kerja-kerja yang sangat maksimal, memastikan bahwa proses itu berjalan baik, walaupun mungkin DKPP menangkapnya lain.
Tetapi bagi kami prosedur itu sudah dijalankan. Masuk pada tahapan yang lain, saya kira itu juga yang Bawaslu bagaimana itu bisa pencegahan. Bapak Ibu sekalian, memang kenapa saya selalu bicara soal pencegahan, karena memang hari ini Bawaslu lebih mengedepankan untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran, sehingga Bawaslu ke depan akan banyak turun, akan banyak berkolaborasi dengan banyak stakeholder untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, seluruh yang memangku kepentingan yang terlibat memastikan proses pemilu berjalan baik, sehingga kolaborasi Bawaslu dengan sebagai stakeholder untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran itu akan dilakukan ke depan. Maka kemarin Bawaslu DKI Jakarta sudah mulai itu melakukan MOU dengan puluhan kampus, kami hitung 25 kampus dan 25 sama NGO dan UKP. Tujuannya adalah supaya kaum terdidik, para intelektual di kampus ikut turun tangan untuk memastikan bahwa proses pemilu ke depan serentak ini bisa dicermati bersama-sama, diawasi bersama-sama dengan seluruh stakeholder, termasuk para pengampu kepentingan di kampus, para intelektual di kampus. Bapak Ibu sekalian, saya kira hal yang bisa kita lakukan ke depan adalah bagaimana kemudian isu-isu hoax dan sara tadi itu bisa kita minimalisir, walaupun mungkin ini agak sulit. Bawaslu banyak kemudian masyarakat yang bertanya apa yang bisa dilakukan Bawaslu terhadap isu hoax dan ujaran kebencian. Agak sulit memang bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan kebencian yang menyebar di media sosial yang juga tidak terdaftar, media sosial yang tidak bisa ditanggungjawabkan siapa yang. Tapi Bawaslu selama ini, selama pemilu sebelumnya itu sudah bekerja sama dengan Cybercrime. Jika kemudian ada ujaran kebencian dan hoax, maka Bawaslu menyerahkan ke Cybercrime untuk dilakukan pencermatan apakah bisa dideteksi dan sebagainya. Karena biasanya ujaran kebencian isu hoax ini menyebar dari akun-akun yang tidak bisa diketahui, tidak bisa terjawab. Tapi kita sebagai pengguna handphone, pengguna gadget, media sosial itu biasanya terpengaruh dengan itu tanpa kita melakukan verifikasi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan mantik pada diskusi pada siang hari ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan pemilu 2024 sudah dimulai, tahapannya sudah berjalan, verifikasi partai pendaftaran dan verifikasi partai akan dimulai 1 Agustus nanti. Maka tugas kita sama-sama membangun proses ini dengan baik supaya pelaksanaan pemilu 2024 yang beririsan ini antara pelaksanaan legislatif, yang pelaksanaan presiden, pemilu presiden setelah itu November 2024 pilkada, masuk pilkada DKI Jakarta, maka semua pemangku kepentingan tidak hanya Bawaslu, KPU dan DKPU, tapi seluruh pemangku kepentingan harus sama-sama melakukan pengawasan atau sama-sama kalau proses ini, karena tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada Bawaslu dan KPU, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab seluruh masyarakat Jakarta, tanggung jawab seluruh pemilih di DKI Jakarta yang 7.819.416 tadi, kalau DPP terakhir hari ini, maka untuk mengawal proses itu, maka seluruh masyarakat Jakarta saya kira harus sadar, harus kemudian sama-sama menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, pilkada, kemudian pemilu 2011, pilkada 2011, pemilu 2011, kita sudah bisa melihat bahwa bagaimanapun kontestasi itu di pilkada 2012, kontestasi kemarin sangat kencang, perbedaan pandangan, perbedaan politik di masyarakat, sampai kemudian terjadi polarisasi di masyarakat kita pada pilkada 2012. Tapi endingnya ketika kemudian ada yang terpilih, ketika kemudian calon terpilih, kemudian calon presiden terpilih, maka kita bisa lihat bahwa Jakarta aman, tidak terjadi seperti apa yang diprediksi orang akan terjadi kerusuhan dan sebagainya.
Oleh karena itu, Jakarta berbeda. Jakarta adalah parameter politik, parameter segala hal, tapi saya kira masyarakat Jakarta adalah sangat cerdas. Masyarakat yang kemudian bisa memilah mana yang baik dan tidak baik. Buktinya, Pilkada DKI Jakarta 2011, pemilu 2011, kita berharap pemilu 2024 dan Pilkada Jakarta juga hal yang sama. Ada pertarungan sengit, ada pendapat, ada polarisasi dan sebagainya. Tapi endingnya masyarakat bisa menentukan hasil yang sudah dilakukan oleh KPU. Ini yang kita harapkan sehingga masyarakat Jakarta yang cerdas, masyarakat Jakarta yang terdidik, yang paham soal politik, saya kira yang menjadi kesyukuran kita ada sebagai Jakarta sebagai bagian dari Jakarta itu yang selama ini ya pertarungan politiknya kencang, tapi di endingnya mereka semua beda pendapat, kecuali mungkin beda pendapatan dia bisa ngopi, ya bisa ngopi, bisa ketawa-ketawa dan selesai. Saya kira itu ini bukan materi, tetapi pandangan saya dan kita pada siang ini saya bisa rapat FGD tentang alat kerja pernikahan di Bawaslu Republik Indonesia pada siang hari ini. Terima kasih moderator, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para narasumber dan pimpinan Bawaslu Jakarta Barat atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhanuddin atas pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Tadi memang banyak hal yang menjadi perhatian Bawaslu dan juga peran-peran apa yang Bawaslu sudah lakukan dalam setidaknya bisa mengantisipasi, karena memang dasarnya hoax dan berita bohong itu tidak bisa dihilangkan. Itu sebagai bumbu-bumbu penyedap dalam pemilu yang mungkin nanti, tapi minimal kita bisa meminimalisir dan juga bisa melakukan edukasi kepada masyarakat luas tentang penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Selamat datang sekali lagi kepada Pak Sasmito yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Halo Pak Sasmito. Bisa di-unmute Pak Sasmito Madrim. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, selamat sore Pak Sasmito. Ini tadi sudah dari sudut pandang pengawas pemilu, Pak Burhanuddin banyak menjabarkan tentang potensi-potensi penyebaran hoax dan ujaran kebencian, bahkan yang memang potensi pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ini menjadi hal besar dan tantangan karena memang sulitnya untuk menemukan bagaimana pola ujaran kebencian dan juga hoax ini bisa mereda karena memang juga menyebar lewat dunia maya. Pada era modern saat ini, di mana kemajuan teknologi semakin berkembang, khususnya di bidang informasi dan teknologi, akhirnya masyarakat seakan-akan kebanjiran informasi. Nah, masalahnya kebanyakan masyarakat dari kita itu tidak siap menerima informasi yang terus-menerus hadir di tengah-tengah kita. Hasilnya, masyarakat menelan mentah-mentah informasi yang dapat tanpa memastikan kebenarannya. Dan juga informasi dari mana sumbernya dan juga apakah memang keabsahan kebenarannya ini tidak dapat dipastikan. Nah, hal demikianlah yang harusnya menjadi perhatian khususnya buat mungkin kalangan jurnalis yang fokus pada media untuk bisa menjadi perhatian bagi masyarakat dalam menulis narasi berita. Akhirnya berita yang tersampaikan kepada masyarakat tidak multitafsir, tidak menjadi bias, ataupun bahkan bisa digoreng oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam maju di bidang politik ini. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber Pak Sasmito Madrim yang merupakan juga jurnalis. Sebelumnya saya izin untuk membacakan CV beliau. Nama beliau adalah Pak Sasmito Madrim, tempat tanggal lahir di Jombang, 21 Oktober 1983. Status berkeluarga ya Pak. Ini alamat di Bekasi, Jawa Barat. Tentunya sudah banyak organisasi yang memang fokus pada bidang jurnalistik yang memang digeluti, dan juga saat ini menjabat sebagai reporter VOA, Voice of America Indonesia ya Pak.
Ini dari mulai tahun, kalau dilihat dari CV-nya tahun 2005 sudah banyak menggeluti dari dunia-dunia jurnalistik, dimulai dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kemudian juga Reporter Energindo, kemudian juga KBR Tempo TV. Jadi memang beliau adalah expert di bidang jurnalistik. Ini menjadi peran buat kita khususnya dalam menangkal isu-isu hoax dan juga ujaran kebencian. Saya pikir tidak lepas juga dari perannya jurnalis yang dalam mengemas berita yang tidak multitafsir, akhirnya menyebarkan info-info yang valid. Kepada Pak Sasmito dipersilahkan untuk memandu, untuk memberikan suatu arahan, memberikan suatu pengantar diskusi kita terkait bagaimana peran jurnalistik sih sebetulnya dalam memerangi isu hoax dan ujaran kebencian khususnya di bidang pemilu. Pada Pak Sasminto dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Muhajir. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Suara saya cukup jelas? Jelas ya. Baik. Saya minta tolong dijadiin co-host materi ini. Iya, baik Pak. Nanti sama admin. Sasmin.